pertama kami selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Falah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majelis Ghayatul Mustarsyidin yang telah berkenan untuk mengadakan majlis di masjid ini. Mudah-mudahan semakin berkah masjidnya, semakin berkah penghuninya, semakin berkah majlis-majlisnya dan semua yang hadir. Barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan tempat dan sebagainya terdapat kekurangan. Kami mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalender tahun baru Hijriah, besok libur tahun baru. Tafa'ulan, salah satu tafa'ul artinya optimis. Kita hidup mesti optimis. Satu kebiasaan yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu setiap awal tahun baru itu minum susu putih agar hati kita selalu putih, tafa'ulan optimis. Jadi minumnya doanya begini, Allahumma barik Allahumma barik lahu fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berilah keberkahan kepada susu yang saya minum dan terus berilah keberkahan dalamnya. Minum Pak. Itu doanya saya Muhammad Alawi Al-Maliki. Coba sebentar lagi, katanya besok tahun baru, ya silakan minum 2 kali minum, tidak ada masalah. Ya, ini namanya tafa'ulan kepada ulama. Bagaimana motivasi agar kita ini bisa mengikuti sebagaimana susu ini yang putih ini, agar selalu usaha kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga hati kita daripada dosa-dosa seperti susu yang putih. Maka diminum baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana ya wa zidna minhu sabila. Jemaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini di tahun baru 1448 ya, mengawali ini para ulama mengatakan hasibu anfusakum, kata sahabat Umar bin Khattab. Yang benar ini adalah perkataan Umar. Jadi hadisnya hadis mauquf. Al hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Al hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah dari perkataan, perbuatan dan ketetapan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazidu a'malakum qabla an tuzan. Introspeksi diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung tahun kemarin dosa apa yang sudah kita lakukan, sudah berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, sudah berapa banyak kelalaian yang kita lakukan. Hasibu, hitung-hitung. Yang harus banyak kita hitung keburukan kita. Kalau kebaikan jangan hitung-hitung. Orang kan paling pintar untuk kebaikan. Ya, baru kemarin 2 kasih, baru dibantu kemarin. Yang kita lihat adalah apa yang sudah kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang lalai. Dulu malas sholat, boro-boro ya, sholat taraweh, sholat 5 waktu aja ditinggalin. Boro-boro puasa Senin Kamis, puasa 4 aja ditinggalin. Ingat dosa-dosa, ingat dosa-dosa kita, agar kita perbaiki tahun ini. Hasibu anfusakum. Kalau hisabnya sekarang ringan, saudara, kalau kita hisabnya sekarang ringan, karena kita masih bisa memperbaiki apa kekurangan
kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau kita dihisab nanti pada hari kiamat berat, sudah beda lagi, karena kita tidak bisa menghapusnya. Kalau sekarang kita bisa menghapus daripada dosa-dosa kita. Allah sebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka kita tutup di tahun ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang dulu tidak pernah sholat, sekarang sudah mulai sholat 5 waktu, bahkan sholat berjamaah. Yang dulu enggan hadir ke majlis-majlis zikir, sekarang sudah mau hadir majlis-majlis zikir. Maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca tadi, ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawasul bijahin Nabi. Udah kita minta ampun, langsung lewat siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna salatakum ma'rudatun 'alaika. Karena salawat kita yang kita ucapkan pada malam hari ini disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya ahya'un fi quburihim. Para nabi ini hidup di makam-makam, di kubur-kubur mereka. Maka kita masuk kubur, suruh mengucapkan assalam, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzan. Maka timbang-timbang amal kita sebelum nanti amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimbang mana yang lebih banyak, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau timbangannya berat, timbangan kebaikan. Wa amma man khaffat mawazin fa huwa hawiyah. Ya. Jadi kalau amalannya ringan, tempat neraka. Amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukan. Timbang-timbang. Kalau sekarang masih bisa kita timbang-timbang, masih bisa kita hitung-hitung, hisabnya ringan kalau sekarang. Kalau nanti hisabnya berat. Ada orang yang diberikan catatan di dalam tangan kanannya, tapi juga ada diberikan catatan min wara'il zahri, dari belakang. Begini terimanya, terima tangannya kelihatan. Min wara'il zahri, ada yang menerima dengan tangan kanannya dengan hisab yasira. Berarti kalau nanti pada hari kiamat terimanya dengan tangan kanannya, maka hisabnya ringan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Fayahasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti ketemu dengan keluarga kita dengan senang. Tapi ada juga yang menerima amal keburukannya, amal-amalnya dari wara'al zahri. Gini tangannya wara'al zahri, nanggepinnya begini, ya, itu berarti hisabnya berat. Kalau sekarang kita hisab dari sekarang ringan, masih kita bisa perbaiki. Allah Maha Pengampun, bahkan yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus, tidak hanya menutup tapi menghapus. Bedanya yamhullahu, maha yamhu artinya menghapus. Kalau yaghfir itu mengampuni, menutup. Ya, yaghfur. Kalau kafara kan satara, artinya menutup. Kafara, satara, kafara, satara. Tutup, kalau tutup kalau kita angkat kelihatan. Tetapi kalau maha yamhu, menghapus, seakan-akan tidak ada dosanya. Kawaladin kayaumin waladat ummu, seperti orang yang baru lahir. Maka wazinu a'malakum, timbang-timbang diri kita. Lakukan kebaikan. Ya. Ini salah satu kebaikan. Majlis-majlis zikir yang disertai dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dicari malaikat, majlis yang kayak begini.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicari. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah punya malaikat ya yang yatufuna fit turuq, berjalan di jalan-jalan, yaltamisuna ahlan dzikr. Malaikat itu mencari majlis-majlis zikir. Majlis zikir kan kalau namanya majlis bukan satu orang, banyak majlis. Namanya majlis satu orang bukan majlis. Majlis zikir seperti ini majlis dicari. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Mereka pakainya jamaah. Berarti kan bukan satu. Zikir jamaah bid'ah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Majlis zikir yadhkuruna, mereka pada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dapatin, oh di Darul Falah lagi ada majlis zikir nih. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat manggil di majlis ini, tanadau halumu ila hajatikum. Di pada malam ini yang punya hajat insyaallah dikabul. Amin. Insyaallah yang punya utang tua dari sini lunas. Amin. Kalau dibayar. Ya. Yang lagi sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang benar. Datang ke majlis niat yang benar, mencari ridha Allah, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa kita. Ya, kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Niatnya yang benar hadir ke majlis, insyaallah hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata malaikat, halumu ila hajatikum. Yang punya hajat insyaallah dikabul. Qala fayahufunahu bi adniyati ila samai dunya. Hajat-hajatnya dibawa oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam minhum. Allah bertanya kepada para malaikat tadi yang tadi pada mencari majlis-majlis zikir. Allah bertanya, ma yaqulu ibadi. Tadi ketika di majlis zikir pada ngapain? Ya, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka pada bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuliakan Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fayaqul hal ra'auni. Apa kini orang yang tadi memuji Allah, bertasbih, bertahmid, pernah lihat Allah? Ini Allah nanya malaikat tadi. Itu yang pada zikir, yang bertasbih, yang bertahmid, udah pernah lihat aku, kata Allah? Hal tarawni, hal ra'awni? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'aw. Kata malaikat, gak pernah lihat Allah. Demi Allah, kata malaikat itu. Fayaqul, kemudian wa kaifa law ra'awni? Kemudian Allah tanya lagi kepada malaikat, bagaimana seandainya hamba-hambaku tadi melihat aku? Yang melihat aja kayak begini banyaknya. Gak melihat saja sudah pada memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, ya law ra'auka kanu asyaddu laka ibadah. Makin rajin lagi zikirnya. Yang tadi cuma 100 bisa 10.000. Ya, yang tadi datangnya azan lambat, belum mulai sudah duduk di sini. Seandainya dia melihat engkau, kata malaikat, wa asyaddu laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Qala yaqul fama yas'aluni. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Tadi seorang yang di majlis ini pada minta apa? Di malaikat lagi bawa amal-amal kita, dibawa kepada Allah. Tadi pada minta apa itu orang yang di Masjid Darul Falah?
Ya, qala yas'alunaka al-jannah, ini mereka pada minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya qul hal auham, apakah pada pernah lihat surga? Pernah lihat surga enggak? Kita ke surga, lihat belum pernah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, wa hal ra'auha, apakah itu orang yang tadi di Masjid Darul Fala pernah lihat surga? Yaquluna wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah, ini orang tadi yang lagi pada zikir di Masjid Darul Fala belum pernah lihat surga. Kalau lihat taman-taman di sini sudah sering, jalan-jalan tempat sini sudah sering, tapi belum pernah lihat taman-taman surga. Kemudian Allah berkata, fakaifa law annahum ra'auha, bagaimana seandainya mereka lihat surga? Allah minta terus, sudah gak berhenti minta surga. Dikatakan mala ainun ra'at, itu surga tempat terindah di muka bumi ini belum pernah dilihat. Ya, tempat yang paling indah di sini di mana? Bapak udah pernah pergi pelesiran ke tempat paling indah di mana di bumi ini? Halo, pernah ke Turki? Pernah? Belum sama. Tempat ke mana? Taman Zodiac ya. Ada seluruh buku. Apalagi Taman Alba, apalagi Taman Kuring. Siap. Mesti busuk kan. Bagaimana seandainya mereka melihat surga? Ya Allah, ibadahnya makin kental, zikirnya makin kental, selawatnya makin kental. Seandainya melihat surga. Kita ini berselawat pernah lihat Rasulullah? Belum. Bagaimana kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW? Ya Allah. Jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang membuat majlis ini ya orang yang berbahagia, dan orang yang melanjutkannya juga berbahagia, dan orang yang berada dalamnya orang yang berbahagia. La yashqa jalisuhum, orang-orang yang berada dalam majlis ini tidak akan pernah celaka asalkan niatnya benar, jangan pada berantem ya. Ya, maka pesannya satu, muru alimu auladakum hubba nabiyikum, ajarkan anak-anak kalian cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan cinta. Kenapa suruh ajarkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena kalau kita sudah cinta, kita akan cari siapa itu Rasulullah. Kita cari tahu siapa Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita cinta, tidak hanya memperbanyak selawat, kita cari siapa Rasulullah. Apa kira-kira pangkat kesukaannya? Bapak punya bini, cinta kan? Dulu. Sekarang masih cinta? Dulu. Masih cinta? Bini bapak cinta bapak nggak? Kalau punya duit doang, ya bu. Kalau yang kasih duit senang aku. Kasih belanja 200 juta. Wow, masya Allah. Gede banget itu. Senang. Kita sampai tahu makan kesukaan bini kita. Dulu pernah suka sama seseorang sampai tahu berapa sepatunya ukuran berapa. Kalau kita ngaku cinta Rasulullah, maka pernah enggak Rasul makan kesukaannya apa? Jangan tebak-tebak tahu. Pakaian paling disukai apa? Ahabus thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah gamis. Qamis itu karena pakai qaf, orang Yaman biasa pakai ghain. Ya, as-sakaf as-saqaf pakai qaf, asalnya as-saqaf, saqaf itu asal. Karena orang lahjanya Yaman pakai qaf diganti ghain, itu as-sakaf. Dan benar as-saqaf. Jadi, mau apa tuh soal?
Jadi cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tahu ahabbu thiyabi ila Rasulullah al-qamis. Makanan kesukaan Rasulullah apa? Gamis. Ya, jalannya bagaimana? Ubannya dapat. Sampai sahabat tahu uban Rasulullah. Ada nggak ini kita yang hafal uban suaminya? Semuanya ubanan. Bukti. Sampai segitu tercatat Pak. Tercatat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Berapa jumlah uban Rasulullah? 20 helai. Kalau Rasul pakai minyak rambut dan terlihat ubannya. Itu pun uban karena apa? Sayyabtani hudun wa akhawatuha. Ya, kata Rasulullah yang menyebutkan saya ini uban karena membaca ayat-ayat tentang kiamat jadi berubah. Kalau kita kan ubannya beda. Uban ganjil dilihat. Begitu. Alimu auladakum hubban nabiyikum. Kalau sudah mengenal Rasulullah, bagaimana berjalannya, apa makanannya, bagaimana berbicaranya Rasulullah, tutur katanya, pelajari akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Inilah yang sudah hilang, hampir hilang. Banyak orang yang mementingkan casingnya daripada isi. Ya, HP-nya Apple, rusak kagak ada. Mementingkan casing tapi kagak ada isinya. Dompetnya mahal, isinya cuma kartu-kartu doang, makanya isi. Maka ada penting, ada ini ibarat angka 1, kaya itu 0, ganteng 0. Kalau nolnya ada 10, gak ada angka 1, gak berharga. Ada 3 ganteng, kaya, apalagi pakaiannya masya Allah luar biasa, tapi gak ada adabnya, hilang semua. Adab itu angka 1 di antara huruf 0, 0, 0, 0, 0. Kalau ada angka 1 setelahnya 0-nya 4, cakap. Ini angka 1-nya pada mayang. Yang ada orang pada mikirin 0, 0, 0 ini. 0 akan menjadi terbantu kalau ada angka 1. Kekayaan akan bermanfaat kalau dia punya 1, yaitu akhlak. Ketampanan akan menambah nilai kalau ada angka 1-nya jadi 10. Orang kaya banyak, tapi yang korupsi ini, yang BG itu lebih korupsi. Tak lagi ditutup yang punya BG ini. Begini, maka ada ajarkan alimu awladadakum, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf, dermawan, dan seperti itu akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'alimu auladakum hubban nabiyikum, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu tidak hanya di lisan, tapi juga berada dalam hati dan juga dalam amal perbuatan. Maka mudah-mudahan kita hadir majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, pelajari anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru baginda Rasulullah pernah marah kalau dihina tentang dunia. Rasulullah sallallahu orangnya pemaaf, disakiti Rasul maafkan. Kalau kita diingatkan turunan, ya Allah, ada yang berantem bocahnya udah pada antuk lagi, maknya babanya masih pada ribut aja. Ya Allah, siapa yang diikuti kalau begini? Pasti bukan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul orang pemaaf, ya, dilempar kotoran, besok lagi dilempar ke garis lain lagi, di kemana biasanya dia melempar kotoran, dengar lagi sakit. Nah, kalau kita coba yang biasa nyakitin kita, ya tiap lewat ditimpuk, tiap lewat dilempar kotoran, kita tetap orang sakit, apa yang kita lakukan? Itu kita tahu belajar akhlaknya dari mana, itu tahu dari mana belajar akhlaknya. Kalau diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul maaf.
Ya, menjadikan itu orang yang tadi menyelakai Rasulullah dijemput, dan sebab itulah orang tersebut masuk dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah terhormati ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disifati ada Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran, ahlaknya Al-Quran. Maka di momen tahun baru ini, ya, terus kita ramaikan majlis-majlis zikir, terus kita kaji lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berselawat, mengkaji tentang Rasulullah. Boleh nanti sewaktu-waktu baca Barzanji. Barzanji itu ada syarahannya. Ya, sekali-kali baca maknanya biar kita tahu, bisa kita menyerap maknanya agar bisa terbawa setiap isi yang kita baca setiap malam Selasa ini, kita tahu apa isinya. Bahkan doanya luar biasa. Wa taqwa anna kulla dzambin jadaina wa tamhu anna kulla dzambin jadaina. Ya Allah, ampunilah, hapuslah kulla dzambin, setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu ada dalam doa hati. Bahkan orang yang mendengar, ya Allah, orang-orang yang mendengarkan ratib ini, yang mendengarkan selawat ini, ampuni semuanya, kabulkan hajat-hajatnya. Itu doa dalam ratib kita. Dalam doa berjanji, dalam berjanji. Begitu pula ratib juga ada syarat. Ada, ya, dan juga punya syarat. Ya, dalam bahasa Arab itu ada syarat berjanji. Biar kita tahu sejarahnya Rasulullah SAW, bahkan nasab-nasabnya ini. Itu kalau kita baca, nanti boleh cari di Gramedia, mungkin kalau bapak beli pakai Shopee, itu ada tarjamah Barzanji. Insya Allah dulu, sebelum ngaji malam Selasa, baca dulu di rumah. Ya, nanti ketika orang baca setiap hari baca, kita jadi paham, oh ini itu ternyata isi Barzanji. Jangan sampai kita sudah berkali-kali baca Barzanji, kita gagal arti. Katanya sih tentang murid Rasulullah, bukan kita nggak tahu isinya apaan. Kalau itu dirubah isinya, Roma-Roma kita juga tahu. Ya, maka penting sekali apa yang kita tingkatkan lagi, ya, zikir kita paham. Kalau selawat sih paham, nggak paham terima. Itu selawat saking besarnya, selawat dalam keadaan ghaflah diterima. Maka banyak-banyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tahun baru ini banyak-banyak kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dalam surat Yasin dikatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mencatat atas perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi. Nanti kalau sudah pada meninggal semua pada hari kiamat, Allah sudah catat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Amal-amal kita dicatat semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik kita lihat, amal buruk kita lihat, semuanya tercatat. Wa atharahum, bahkan peninggalan-peninggalan kita yang buat majlis masih misalkan sudah gak ada dan majlis masih ada atharahum. Lagi yang baca-baca, apalagi yang pernah ngurusin majlis, ya, maka sabar, pahalanya gede. Kalau ada omongan biasa, sabar ya, ya Bang Soleh, sabar. Namanya juga ya begini dah, ya, nyari pahala pada duit. Halo, nyari pahala dan duit. Aku nyari popularitas. Kalau nyari pahala, kudu sabar. Tapi kalau nyari popularitas, nggak usah, berhenti aja jadi ketua. Ya, jadi jangan cari popularitas. Kita pengennya ma'rufun indallah, majhulun indannas. Kita dikenal di langit, tak apa-apa, di muka bumi ini maka kita biarin aja. Yang penting majlis tetap ya jalan. Udah, yang ada hadir majlis ya sudah. Masing-masing nanti di akhirat udah masing-masing. Sabar ya.
Wa naqulu ma qaddaru wa atharahum. Oh, ada yang pernah mewakafkan Quran, ada yang pernah mewakafkan tanah, ada yang pernah mewakafkan. Wa naqulu ma qaddaru wa atharahum. Peninggalan-peninggalan mereka tetap tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal tetapi manfaatnya masih 1000 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Maka ada pondok yang hidup sampai 100 tahun lebih. Itu pendirinya mengalir walaupun sudah wafat 100 tahun yang lalu tetap ada. Masjid ini saya nggak pernah ketemu di Hongkong. Yang Hongkong kita dia ketemu, ya Haji bukan di Tiara, ada lagi Hongkong siapa tebel ya. Nggak pernah ketemu, udah berapa tahun yang lalu meninggalnya, tapi mereka masih mendapatkan aliran-aliran pahala. Untuk menjawab tubuh makan jamu wahal. Tinggal kita apa yang kita tinggalkan? Halo, utang, kesulitan. Pikirkan masa depan kita bukan di sini. Masa depan kita maba'dal maut. Masa depan kita setelah kehidupan, kematian, baru namanya masa immal jannati wa imman nar. Masa depan kita cuma dua, kalau kagak ke surga ya sebelahnya. Itu masa depan kita. Kita bangun. Kalau orang mengejar dunia darul fana, dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, akan hilang. Dan lama orang tinggal di muka bumi ini, orang mencari sesuatu yang tidak kekal, tapi meninggalkan yang kekal. Ya, sama-sama yang punya majlis-majlis, yang punya apapun yang kita bisa miliki yang menjadi atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ingat, semua keburukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan ahsaynahu fi imamin mubin, tercatat di buku yang nanti pada hari kiamat akan digantungkan di leher kita. Kita suruh baca iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Di hari tahun baru ini, alhamdulillah, tahun barunya di masjid. Kalau tahun baru Masehi mungkin dari jalan dikerja. Saya mungkin lagi pada bakar jagung, ya, atau mungkin lagi bakar ayam, ya, atau ayam. Maka alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kami bersyukur sekali kaum kita masih ada majlis-majlis yang berzikir bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang menyatukan kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau RT berapa, partainya apa, mau dia NU, mau Muhammadiyah, mau apa, yang penting satu, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus orang-orang yang pernah ada di majlis ini, kita doakan yang sudah wafat selalu bacakan suratul Fatihah. Ya, siapa yang sudah wafat daripada jamaah-jamaah kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menunjukkan majlis-majlis ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, hajatnya dikabul oleh Allah. Semua yang hadir di majlis-majlis ini, kawan-kawan kita semuanya diberkahi, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, segala utang-utangnya, kesulitannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyatul qabul wa tamamul usul ila sayyidil rasul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.